Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel saya. Untuk review kali ini saya mau review salah satu judul dari Instagram Indonesia, dan ini merupakan judul pertama yang saya beli dulu dari Instagram Indonesia. Saya beli juga karena saya penasaran sama cerita sama genrenya ya. Ini genrenya horror dicampur slice of life sama ada misterinya gitu ya. Judulnya ini The Summer Ikaro Dead, karangannya mau keren ya. Oke, yang pertama mungkin saya bahas dulu dari premisnya dulu, cuman nggak panjang biar nggak spoiler ya. Ini tentang apa? Tentang dua sahabat ya, tentang sahabat SMA, si Hikaru sama si Yoshiki ya. Nah, si Hikaru ini punya hobi naik gunung gitu atau hiking gitu ya. Jadi pas saat libur musim panas di sekolah mereka, si Hikaru ini dia pergi naik gunung sendirian, dan nanti waktu naik gunung itu dia mengalami kecelakaan dan dia meninggal ya. Cuma nanti anehnya, nanti setelah berapa hari dia dinyatakan meninggal itu, dia tuh kembali ke desa dalam dia tuh hidup lagi, kembali ke desa dalam keadaan baik-baik aja dan sehat aja ya, dan menjalani kehidupan seperti biasa gitu. Cuma nanti si Yoshiki ini merasa ada yang aneh sama Hikaru ya. Mungkin aneh gimana, mungkin gini, mereka kan udah teman SMA, teman lama, jadi mungkin udah tahu sifat masing-masing. Jadi nanti si Yoshiki merasa kayak ada yang aneh pada temannya ini, Hikaru yang kembali hidup ini ya. Kembali ini mungkin fisiknya fisik si Hikaru, cuman jiwanya jiwa orang lain gitu ya, kayak bukan Hikaru ya, kayak ada jiwa lain yang masuk ke dalamnya si Hikaru ini ya. Jadi mungkin premisnya itu dulu teman-teman. Jadi teman-teman kalau penasaran silakan beli komiknya, karena saya bilang ini plotnya bagus. Jadi itu yang bikin saya suka dari komik ini, ceritanya bagus. Kita dibikin penasaran ya sama ceritanya ya. Nanti maksudnya penasaran gimana? Nanti kita dibikin penasarannya kenapa entitas itu masuk ke badan si Hikaru ini dan apa tujuannya. Dan nanti pun kita akan bikin penasaran juga gimana cara si Yoshiki ini mencari tahu entitas ini, dan gimana nanti cara dia nanti gimana caranya dia bisa tahu nanti kemana jiwa teman yang lama itu ya. Jadi kita dibikin penasaran gitu ya. Jadi lebih ke misteri ceritanya ya. Oke, mungkin itu aja untuk premisnya, singkat aja ya. Terus yang kedua mungkin dari kondisi fisiknya ya. Oke, sejauh ini komik ini udah sampai rilis Indonesia udah sampai 4 volume ya. Ini volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4 ya. Nanti yang volume 5 akan rilis di bulan April ini. Kalau di Jepang sana dia udah sampai volume 6 ya. Yang saya suka juga ini dari cover sampulnya ya, jaket covernya ya, karena dia unik-unik warnanya. Dia nggak seperti komik horor, ini malah cerah gini. Ini volume 1-nya, volume 2, 3, dan volume 4 ya, berwarna gitu ya. Terus seperti biasa ciri khasnya Phoenix Gramedia, dia pakai gini, pakai jaket sampul. Cuman saya kurang suka, entah kenapa saya kurang suka dalam cover dalamnya, dia polos gini aja, cuman ada gambar astra gitu, dan tiap volume pun seperti itu. Nah, jadi saya kurang suka. Beda sama judul-judul lainnya seperti Shangri-La Frontier, Goku Raikugai, apalagi Windbreaker, itu kan bagus cover dalamnya. Ini entah kenapa kurang bagus, kayak gini aja ya. Terus dia ada halaman warnanya, jadi cukup beda, karena setahu saya judul-judul lain yang dari Phoenix Gramedia yang udah saya punya itu kayak Windbreaker, Goku Raikugai, itu dia nggak ada halaman warnanya. Ini kata kenapa dia tiap volume ada halaman warnanya, walaupun cuman 2 lembar ya, 4 halaman ya. Cuman ya cukup bagus lah, karena untuk di harga yang kita bilang sama judul lain, dia ada keunggulannya, dia halaman warnanya ini ya.
Terus untuk kertasnya juga dia pakai paper yang saya bilang sih bagus. Ini dia agak tebal apanya kertasnya, terus agak ini juga sih, agak keras ya, nggak terlalu letoy-letoy amat, jadi cukup enak di digenggam dan dibaca gitu ya. Oke, dari gambar saya bilang gambarnya bagus sih, dia lebih gambarnya tipikal shonen, cuman dia lebih ke realistis gitu ya ini ya. Dia nggak terlalu kartun gambarnya, jadi cukup bagus lah untuk gambar-gambarnya ya. Untuk gambar horornya ada beberapa juga, cuman nggak terlalu horor sih saya bilang gambar-gambar horornya. Seperti ini gambar-gambar horornya. Terus juga ini ya, beda lah sama horornya Jujutsu itu. Kak, Jujutsu itu kan seram ya, ini nggak terlalu seram sih, biasa aja. Cuman ya tadi saya bilang dia keunggulan kom ini, saya bilang dia di plot ceritanya ya, bukan di artworknya. Saya bilang dia lebih ke ceritanya. Gambar-gambar horornya kita bilang bagus sih gambarnya, horornya bagus kok. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk review singkatnya ya, komik The Summer Hikaru Died. Itu tadi saya bilang keunggulan komik ini dia di ceritanya, di plotnya ya, di plotnya yang bikin saya suka komik ini. Jadi teman-teman kalau yang pecinta komik horor seperti ya kita bilang lah seperti Junji Ito, PTSD Radio, bisa ambil judul ini ya, karena dia horornya lebih ke misteri ya, bukan ke seramnya, dia lebih ke ceritanya ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk review kali ini ya. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih.